Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi di channel edukasif. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama diskusi tentang diskresi dan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan. Ini masuk dari topik mata kuliah HTN dan HAN ya. Dan ini seringkali kita jumpai berita-beritanya di berita-berita mainstream atau TV-TV nasional tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena ini kurang memahami tentang diskresi atau tentang penyalahgunaan wewenang. Coba kita belajar ya. Siapa tahu nanti dari teman-teman semuanya ada yang ditakdirkan jadi bupati, gubernur, wakil gubernur, ya menteri. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ini pentingnya kita tahu ya diskresi dalam pemerintahan. Jadi memang tidak semuanya itu diatur di dalam undang-undang, di dalam hitam di atas putih. Maka pemerintahan itu diberi diskresi, diberi ruang untuk memberikan tindakan cepat, tapi tetap dalam koridor hukum. Contohnya apa? Contohnya biasanya itu bencana alam, ya kan? Harus menggelontorkan APBN sekian, harus memerintahkan ini. Yang seharusnya kalau SOP harus ada rapat penganggaran, persetujuan dewan dan seterusnya. Nah ini karena bencana kan butuh penanganan cepat, tepat dan akurat. Maka pemerintah diberikan diskresi untuk kemudian mencari solusi yang cepat untuk menangani bencana atau kegiatan yang lainnya yang sekiranya perlu tindakan cepat dan tepat oleh pemerintah. Gitu ya. Nah, berikutnya ini definisi diskresi biar kita semakin paham. Makanan apa sih diskresi ini ya kan? Jadi diskresi teman-teman menurut pasal 1 nomor 9 ya UU nomor 30 tahun 2014 itu adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena belum ada aturan yang jelas rinci di undang-undang, maka kemudian perlu dilakukan langkah yang konkret ya kan? Dan ini sudah dilindungi oleh undang-undang di UU administrasi pemerintahan ya kan? Nah, lawannya diskresi ini yang kita harus hati-hati dan jeli, yaitu ada penyalahgunaan wewenang ya kan? Di sisi lain pemerintah diberikan ruang yang cukup besar untuk mengambil langkah-langkah konkret, tapi di sisi lain juga pemerintah dibatasi dengan wewenang-wewenang yang khawatirnya nanti disalahgunakan. Ini juga masih di UU Administrasi Pemerintahan ya pasal 17 ayat 2 melampaui wewenang, tidak sesuai tupoksinya ya kan. Biasanya kita sering kita dengar itu penyalahgunaan wewenang biasanya kepala daerah ya kan meminta uang kepada OPD-nya, setoran-setoran ya. Ya itu bukan cerita yang asing lagi bagi kita semua. Banyak kepala daerah yang dia tidak tahu bahwasanya yang dia lakukan itu sudah menyalahi wewenang dan menyalahi hukum gitu ya. Maka ini tidak akan segan-segan negara akan hadir untuk memberikan sanksi dan hukuman. Jadi di sisi lain pemerintah diberikan keleluasaan dengan diskresi, tapi di sisi lain pemerintah juga atau undang-undang juga membatasi pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar koridornya gitu ya. Ini landasan hukumnya jelas teman-teman ya. UU administrasi pemerintahan. Nanti bisa juga dibuka ini di jurnal ilmiahnya nih tentang administrasi pemerintahan. Lengkap. Buku referensinya juga ada undang-undang tentang petun sama peradilan tun ya. Jadi semuanya ini masih dalam ruang lingkup HTN dan HAN. Jadi masih banyak banget ya yang undang-undang ataupun pasal-pasal yang perlu kita pelajari dan kaji bersama. Semoga nanti kita terus diberi semangat ya untuk mengkaji dan memperdalam pengetahuan tentang administrasi negara dan tetek bengeknya gitu ya. Ini teman-teman yang kita harus juga pahami. Jadi akibat hukum
ada penyalahgunaan wewenang ya di pasal 19 ayat 1 dan 2 ini ya. Penyalahgunaan diskresi dapat berimplikasi pada sanksi administratif yang saya sampaikan tadi ya. Ganti rugi ya kan. Ketika kepala daerah overlapping, ketika kepala dinas overlapping ya kan. Tidak tugasnya dia lakukan. Bukan wewenangnya dia terobos saja. Biar cepat Pak, biar mudah Pak. Biar pekerjaan ini cepat Pak. Tapi berlawanan dengan hukum, negara dirugikan, rakyat dirugikan, maka ini akan dilakukan sanksi-sanksi. Ini yang paling mudah. Terus ganti rugi, bahkan pidana. Kita temui kebanyakan kasus-kasus suap, kasus-kasus korupsi, OTT, itu kebanyakan penyalahgunaan wewenang gitu ya. Nah, ini studi kasus untuk yang penyalahgunaan wewenang yang seringkali kita jumpai juga selain korupsi nepotisme itu adalah kalau saya pernah punya pengalaman itu hutan sosial ya teman-teman ya. Jadi ada namanya hutan sosial itu hutan yang bisa dikelola oleh petani lokal maupun pengusaha ya. Nah ini permasalahannya ada area kosong perkebunan yang terlantar. Terus ada pengusaha yang berminat memanfaatkan lahan tersebut. Akhirnya pejabat tadi daripada lahan itu nggak produktif, maka diterbitkanlah izin untuk perkebunan yang terlantar ini ya. Nah, ternyata di sini ada potensi diskresinya. Nah, ini potensi diskresinya ya positif dulu ya. Ya mempermudah investasi jelas ya kan. Membuka lapangan pekerjaan jelas akan banyak orang yang kerja di lahan kosong ini karena sudah ada investor. Membuka akses ke terisolasian wilayah. Jadi akhirnya tidak terisolasi, dia digarap lagi. Tapi di sisi lain juga ada potensi penyalahgunaan. Nah ini ya, ini positif, ini negatif. Jika penelitian tersebut tidak sesuai prosedur, nah izinnya ternyata yang digarap 1 hektar, ternyata izinnya yang keluar cuma setengah hektar. Nah, itu harus benar-benar teliti. Melampaui kewenangan, mungkin karena digarap sama investor tidak sesuai SOP, tidak sesuai izin pelaksanaan, lingkungan dan sebagainya, ternyata malah mencemari masyarakat sekitar. Nah, ini bahaya kan? Bertentangan dengan peraturan yang ada, tumpang tindih. Nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi meskipun sudah dapat izin dari pejabat pemerintahan harus dikelola sesuai dengan SOP. Maka dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Jadi yang kena ini nanti di samping pemerintah karena sudah melakukan memberikan izin juga investor atau pengusaha yang mengelolanya. Kan sering kita jumpai gitu ya. Pasti ada pihak ketiga yang itu menjadi tersangka juga. Banyak tambang ada, perusahaan ada, banyaklah nanti teman-teman bisa itu searching. Nah, kalau ini kekosongan jabatan kepala sekolah ini banyak juga. Jadi ketika kepala daerah dihadapkan dengan situasi banyaknya OPD atau kepala sekolah yang belum ada yang menjabat, nah di sisi lain kepala daerah punya wewenang untuk mengisi, di sisi lain juga harus hati-hati karena nanti ada potensi juga untuk penyalahgunaan wewenang, begitu ya. Jadi ada positif, ada negatif. Nah, bagaimana biar kemudian kita tidak sampai ke penyalahgunaan wewenang, tidak sampai dihukum administratif, tidak sampai dihukum pidana, apalagi ganti rugi juga ya kan. Pertama teman-teman harus akuntabel dan transparan. Kita harus sampaikan izin-izin yang kita berikan. Kalau ada kalau perlu ditampilkan semua lah di website ya kan. Lahan-lahan mana yang itu dikuasai oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah dan siapa yang menggarap ya kan. Terus perizinannya seperti apa, itu akan luar biasa, akan diawasi secara bersama-sama. Ini pengawasan ya kan, baik intern pemerintahan maupun ekstern, ombudsman atau wartawan atau masyarakat ya kan. Sehingga kalau ada penyalahgunaan itu bisa dilaporkan langsung ke pemerintahan, bukan malah sembunyi-sembunyi ya kan. Ya, terus berikutnya prinsip hukum ya kan. Jadi harus benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kompetensi petun juga memiliki kewenangan absolut untuk menguji tidaknya adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Jadi itu ya, kita harus tahu ini kalau nanti kita diberikan wewenang biar tidak ada penyalahgunaan.
Kesimpulannya apa? Diskresi dan penyalahgunaan wewenang teman-teman. Jadi memang itu ada semacam ini ya, penyeimbangan. Jadi biar kemudian pemerintah juga nggak semena-mena, tapi di sisi lain pemerintah juga diberi ruang fleksibilitas untuk mengambil sikap supaya ya tidak terlalu eh, letterlek ketika melakukan sesuatu harus ada aturannya dulu, harus ada peraturannya dulu, kan? Di hal-hal tertentu seperti bencana tadi ya, nah tidak perlu kita harus memangkas ruang-ruang diskusi, ruang-ruang kajian materi, wah kelamaan nanti ya, keburu yang jadi korban bencana akan mendapatkan bahaya nanti ya. Itu. Jadi pemahaman yang benar tentang diskresi dan penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Itu ya teman-teman ya. Jadi harus tahu dan bisa menempatkan mana diskresi, mana penyalahgunaan wewenang. Saya kira cukup jelas dan cukup materi pada kesempatan hari ini. Ingat ada diskresi dan ada penyalahgunaan wewenang. Diskresi itu hal yang positif, penyalahgunaan wewenang itulah hal yang negatif. Semoga ini bisa memperkaya pengetahuan teman-teman, bisa mencerahkan, dan tentunya kalau ada yang mau melengkapi, ada yang mau mengkritik, silahkan di kolom komentar. Kalau ada yang sharing, monggo. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.